Halo guys, tahun baru mobil baru nih. Kalau yang udah pada nabung atau yang simply emang kaya aja, kayaknya ganti tahun tuh pengennya beli mobil. 2021 jadi tahun yang lumayan roller coaster ride untuk dunia otomotif di Indonesia. Banyak sekali mobil yang dapat model baru, facelift, pemotongan PPNBM, hingga beberapa mobil disuntik mati di tahun 2021. Bahkan beberapa mobil itu untuk orang awam bikin bertanya-tanya, loh ini mobil laku, kok malah nggak dilanjut ya? Itu terjadi karena biasanya mobil yang discontinue itu yang gak laku. Nah, makanya inilah kenapa 2021 itu benar-benar dinamis banget. Sebelum kalian lanjut, tolong hentikan dulu video ini ya, sebentar, dan tekan tombol subscribe. Jangan lupa juga loncengnya, agar gak pernah kelewatan tiap kita upload. Sekarang kita masuk yuk ke videonya. Nissan Terra menjadi lawan dari Fortuner dan Pajero Sport, namun nasibnya berakhir dengan para pesaingnya yang lain berakhir menjadi mendiang. Mobil ini pertama kali diluncurkan pada ajang Gias 2018. Pada tahun 2018, Toyota Fortuner dan Mitsubishi Pajero Sport sudah memasuki generasi kedua. Akhirnya Nissan juga mencoba peruntungannya di pasar SUV ladder frame 500 jutaan. Tapi kita semua kayaknya sepakat deh kalau desainnya Nissan Terra ini lebih cocok menjadi pesaing Fortuner dan Pajero Sport generasi pertama ya, alias old school banget desainnya. Meskipun bermain di pasar yang sama dengan para pesaingnya, jadi di segmen ini kan pada punya versi RWD dan 4WD ya. Nissan Terra juga sama, punya versi RWD yang lebih murah dan lebih laku, dan punya versi 4WD yang biasanya dideploy untuk bos-bos di tambang. Meskipun begitu, Nissan Terra menjadi mobil Nissan pertama di Indonesia yang dilengkapi Nissan Intelligent Mobility. Lebih canggih loh daripada pesaingnya. Namun ternyata teknologi itu tidak cukup untuk menggoda konsumen Indonesia. Akhirnya di tahun 2021, Terra menyusul Ford Everest dan Chevy Trailblazer yang sudah mendiang lebih dulu. Isuzu Panther, salah satu legenda APV Indonesia, akhirnya kini sudah habis masa baktinya setelah hampir 30 tahun. Dulunya Panther memang diciptakan untuk melawan Toyota Kijang, mobil MPV murah untuk rakyat Indonesia. Namun ketika Kijang sudah semakin modern dengan kata belakang Innova, Panther tidak melakukan apapun, hanya facelift dan facelift. Bahkan Panther LS atau Touring yang biasa kita lihat di jalan itu merupakan facelift dari model tahun 94. Ya hanya ganti body shell aja, ditambah aksesoris-aksesoris yang membuatnya menolak tua. Dihentikannya produksi Panther di tahun 2021, salah satu alasannya adalah keamanan dan juga emisi gas buang. Karena mobil ini masih beremisi Euro 2, jauh banget dibandingin sekarang yang sudah Euro 6. Tapi ironisnya, mesin Panther inilah yang paling cocok dengan bahan bakar diesel yang ada di Indonesia. Ya, teknologi Euro 2 itu kalau di Eropa itu setara tindak kriminal. Sampai akhir hayatnya, mobil ini masih punya banyak penggemar di Indonesia karena ketangguhannya dan reliabilitasnya. Siapa di sini ayo yang pernah naik Panther? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Honda Jazz merupakan sebuah hatchback favorit anak muda Indonesia, terutama mereka yang menjadi mahasiswa, karena konon kabarnya jika kuliah menggunakan mobil ini, tingkat ketampanan akan meningkat 500%. Karena memang Honda Jazz ini dikenal sebagai mobil para mahasiswa yang bapaknya cukup kaya, jadi mampu untuk beliin mobil ini untuk anaknya kuliah. Honda Jazz yang kita kenal sekarang merupakan generasi ketiga dengan kode GK5. Sebelumnya ada GE8 dan GD3. Namun yang GK5 ini memang yang bentuknya paling playboy, bentuknya paling tajam-tajam, paling striking, dan yang paling penting, paling disukai oleh para wanita, terutama mahasiswi. Itu catatan si Boy karena tahun 90-an, makanya dia pakai BMW seri 3. Jika catatan si Boy ada di 2015, pasti dia juga akan menggunakan Honda Jazz. Namun karena di Jepang sana meluncur generasi keempatnya yang punya bentuk imut, bulat-bulat, dan mirip panda, dan yang jelas kurang playboy, kurang maskulin, jadi pria yang menggunakan mobil ini kemungkinan tidak akan dikelilingi wanita lagi. Akhirnya Honda Jazz untuk pasar Asia Tenggara tidak dilanjutkan. Mulai 2021, khusus pasar ASEAN, Honda Jazz telah digantikan tugasnya oleh City Hatchback yang punya bentuk lebih dewasa dan kalem. Ya, mungkin City Hatchback nanti akan meneruskan semangat Honda Jazz. Mungkin nama Jazz sudah tidak boleh digunakan lagi selain yang versi internasional, makanya kini berganti nama jadi City Hatchback. Honda Civic Hatchback. Mungkin untuk yang awam pasti bingung kenapa Civic Hatchback malah di stop produksi. Padahal di Indonesia Civic Hatchback lebih laku. Usut punya usut, ternyata Civic Hatchback hanya laku di Indonesia. Di negara lain orang dikasih gratis juga nggak mau. Enggak, tapi memang versi sedan lebih disukai di dunia. Ya, di Indonesia nggak laku karena kayaknya cuma Indonesia yang menganggap mobil yang punya buntut itu mewah. Jadi pajaknya 30% jadi lebih mahal. Kami juga nggak tahu kenapa sebuah buntut bisa membuat mobil menjadi mewah dan menjadi
menjadi alasan dibesarkan pajaknya. Yaitulah alasan hatchback lebih laku di Indonesia. Mungkin kalau pajaknya sama, yang sedan akan lebih laku. Karena hal itu juga, makanya Honda Civic generasi ke-11 hanya ada dalam bentuk sedan. Sebenarnya untuk Civic hatchback dengan kode FK4 merupakan Civic hatchback pertama semenjak generasinya Civic Astilo. Tapi ternyata memang kurang diminati di dunia dan akhirnya harus dihentikan kiprahnya di tahun 2021. Bisa jadi nanti Civic FK4 bakalan jadi gorengan nih kayak Astilo. Ya sekitar 30 tahun lagi lah kira-kira. Karimun Wagon R. Mungkin ini adalah satu-satunya mobil yang punya nama wagon, tapi nggak ada bentuk wagonnya sama sekali. Mobil ini memang ditugaskan untuk menggantikan Karimun terdahulu. Mobil kecil yang irit, yang sangat cocok digunakan untuk membelah jalan macet kota-kota besar. Mobil ini bermain di kelas LCGC, bersaing dengan Agya, Ayla, dan Brio. Cuma, kalau secara desain, mobil ini memang bukan selera Indonesia. Terlalu mengotak, terlalu konservatif, dan terlalu kuno. Jujur aja, setelah lihat mobil ini, kemudian lihat Agya, macam beda umurnya tuh, sekitar 20 tahunan. Karena memang mobil ini punya desain yang jelek namun dengan fungsionalitas yang juara. Mobil ini punya ruang kabin yang sangat lega, paling lega di kelasnya. Selain itu juga paling praktis dengan kapasitas penyimpanan yang banyak dan besar. Ya, ini efek kabin yang sangat luas. Hal ini terjadi karena memang Karimun Wagon R itu memiliki semangat key car. Mobil kecil dengan kapasitas yang besar. Makanya dia bentuknya mengotak, bahkan sampai ada versi blind fan-nya juga loh untuk angkut-angkut barang. Konsumsi BBM ini juga sangat-sangat irit. Bahkan kalau kita nyetir boros aja, jatuhnya kagak boros itu. Namun memang desain eksterior merupakan deal breaker terbesar untuk orang Indonesia. Maka dari itu, di tahun 2021 Karimun Wagon R harus pasrah menjadi mendiang. Sedia, mobil-mobil ini harus tutup usia sepanjang 2021. Apa dari kalian masih ada yang punya mobil-mobil ini di garasinya? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya. Ini dia pamit, Coba lah.